kakak undang semuanya adik-adik untuk berdiri ya. Kita sama-sama mau memulai ibadah kita pada saat pagi hari ini. Kita berdoa dulu yuk. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur pada saat hari ini kami boleh beribadah bersama-sama di rumah kami masing-masing. Kiranya Engkau yang memimpin kami untuk kami boleh fokus memuji dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Udah bangkit berdiri semua, kita sama-sama mau angkat pujian kita. Mari kita bergembira. Kita udah pernah belajar lagu ini, tapi kita mau nyanyiin lagu ini sekali lagi. Sudah siap? Sama-sama katakan yuk, mari kita bergembira. Mari kita bergembira, puji nama Tuhan. Dunia ini pun bergema, puji haleluya. Mari kita bergembira dalam nama Tuhan. Hilang sudah duka lara, ganti sukacitaku memuji Tuhan. Puji haleluya, ku memuji Tuhan. Puji haleluya. Mari kita bergembira, puji nama Tuhan. Dunia ini pun bergema, puji haleluya. Mari kita bergembira dalam nama Tuhan. Hilang sudah duka lara, ganti sukacitaku memuji Tuhan. Puji haleluya, ku memuji Tuhan. Puji haleluya. Tadi lagunya berkata, mari kita bergembira untuk memuji nama Tuhan. Nah, tadi karena kita sudah memuji nama Tuhan, sekarang kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Yuk, kita sama-sama berdoa dulu ya. Tutup mata, lipat tangannya, kita mau berdoa, kita mau sungguh-sungguh untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas kesempatan yang boleh Engkau berikan. Pada hari ini kami mau mendengarkan kebenaran dari firman-Mu. Kiranya Engkau yang memimpin kami, untuk kami boleh duduk diam mendengarkan. Dan apa yang boleh disampaikan, boleh menjadi rema untuk kami semua. Haleluya, amin. Hai adik-adik, selamat pagi. Pada kesempatan pagi hari ini Kanika pengen ceritain tentang Nabi Elisa dan Gehazi yang terdapat dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 27. Pada ayat yang ke-1 sampai 23 diceritakan Naaman adalah panglima tentara Aram yang sangat hebat. Namun suatu hari dia terkena penyakit kusta. Naaman yang terkena penyakit kusta merasa sedih dan tidak tahu harus berbuat apa. Suatu hari dia diberitahu oleh pembantu perempuannya untuk menemui Nabi Elisa dari Israel. Naaman dengan bersemangat pergi menemui Nabi Elisa. Ketika tiba di kediaman Nabi Elisa, Naaman diterima oleh Gehazi. Gehazi itu adalah pelayan Nabi Elisa. Melalui Gehazi, Nabi Elisa menyampaikan pesan Tuhan yang memerintahkan Naaman untuk mandi 7 kali di Sungai Yordan. Mulanya Naaman tidak mau karena Sungai Yordan sangat kotor. Tetapi karena dibujuk oleh pegawai-pegawai Naaman, akhirnya Naaman pun mau menuruti perintah Elisa. Setelah mandi yang ke-7 kalinya, Naaman sembuh. Naaman begitu bahagia dan segera menemui Nabi Elisa. Ia ingin memberikan hadiah untuk imbalan karena Nabi Elisa sudah menyembuhkan Naaman. Tetapi Nabi Elisa menolaknya, walau Naaman memaksanya. Elisa melayani Tuhan dengan tulus hati tanpa mengharapkan imbalan. Tetapi timbullah akal jahat dari Gehazi yang mendengar bahwa Naaman hendak memberikan hadiah kepada tuannya. Nah, kita di sini melihat dari ayat yang ke-22 sampai 27.
Kani kebacain dulu ya. Jawabnya, selama Tuanku Elisa menyuruh aku mengatakan, baru saja datang kepadaku 2 orang muda dari pegunungan Efraim, dari antara rombongan nabi. Baiklah, berikan kepada mereka setalenta perak dan 2 potong pakaian. Naaman berkata, silakan, ambillah 2 talenta. Naaman mendesak dia dan membungkus 2 talenta perak dalam 2 pundi-pundi dan 2 potong pakaian, lalu memberikannya kepada 2 bujangnya. Mereka ini mengangkut semuanya di depan Gehazi. Setelah mereka sampai ke bukit, disambutnya dari tangan mereka, disimpannya di rumah, dan disuruhnya kedua orang itu pergi. Maka pergilah mereka. Baru saja Gehazi masuk dan tampil ke depan tuannya, berkatalah Elisa kepadanya, dari mana Gehazi? Jawabnya, hambamu ini tidak pergi kemana-mana. Tetapi kata Elisa kepadanya, bukankah hatiku ikut pergi ketika orang itu turun dari atas keretanya mendapatkan engkau? Maka sekarang engkau telah menerima perak, dan dengan itu dapat memperoleh kebun-kebun, kebun zaitun, kebun anggur, kambing domba, lembu sapi, budak laki-laki dan budak perempuan. Tetapi penyakit kusta Naaman akan melekat kepadamu dan kepada anak cucumu dan untuk selama-lamanya. Maka keluarlah Gehazi dari depannya dengan kena kusta putih seperti salju. Nah, setelah dari ayat ini kita bisa tahu Gehazi tidak tulus, bahkan malah berbohong kepada Naaman bahwa dikatakan ada 2 orang muda yang membutuhkan pakaian dan uang. Naaman dengan senang hati memberikan harta tersebut karena memang sudah dipersiapkan sebagai imbalan ketika ia sembuh. Gehazi berbohong kepada Naaman karena sebenarnya tidak ada 2 orang muda yang membutuhkan uang dan pakaian. Harta itu diambil untuknya tanpa sepengetahuan Nabi Elisa. Elisa tahu bahwa Gehazi telah berbohong. Elisa lalu bertanya kepada Gehazi, tetapi Gehazi tidak mau jujur. Ia berbohong lagi untuk menutupi kebohongannya. Elisa begitu marah dan Gehazi dihukum Tuhan, menderita penyakit kusta bahkan sampai ke anak cucunya. Seketika itu tubuh Gehazi menjadi putih seperti salju. Nah, adik-adik, inilah akibat ketika orang berbohong. Gehazi hanya mementingkan dirinya sendiri, dia egois, dia berbohong untuk kepentingan dan kebutuhan dirinya sendiri. Gehazi bukanlah orang yang patut kita contoh ya adik-adik, itu tidak baik. Nah, kita belajar hari ini bahwa berbohong itu memiliki akibat yang besar. Maka dari itu jadilah seperti Elisa yang memiliki hati yang bersih, agar kita semua tetap dipercayakan Tuhan sebagai anak kesayangannya. Jadi kita tidak boleh mengikuti apa yang Gehazi lakukan karena dia berbohong kepada Nabi Elisa. Dan kita harus mencontoh Nabi Elisa yang memiliki hati yang bersih, karena itu yang Tuhan mau dari kita. Nah, pada saat pagi hari ini Kanika sudah selesai cerita, kita tutup dalam doa ya adik-adik. Tutup mata, lipat tangannya, Kanika berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan, terima kasih Tuhan yang sudah menyertai kami ya Tuhan sampai akhir ya Tuhan. Dan juga ya Tuhan, kami mau berdoa untuk setiap anak-anak sekolah minggu yang di rumah masing-masing ya Tuhan. Kami percaya dalam masa pertumbuhan masa muda ya Tuhan, kami doakan ya Tuhan agar mereka bisa terus belajar seperti Nabi Elisa ya Tuhan, yang memiliki hati yang bersih, yang jujur ya Tuhan kepadamu ya Tuhan. Dan juga ya Tuhan, biarlah ya Tuhan setiap kami juga ya Tuhan bisa menjadi contoh yang baik juga ya Tuhan. Biarlah seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas setiap berkat-Mu ya Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Dadah.